Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik. Untuk mata kuliah Farmakovigilen, untuk pertemuan ke-6 ini kita akan membahas materi tentang sistem pelaporan ya dalam Farmakovigilen ya. Kita lihat ada berapa sistem pelaporan di Farmakovigilen ini. Jadi kita pahami bahwa sistem pelaporan pada farmakovigilen adalah bagian penting dari upaya untuk mengidentifikasi, menilai, memahami, dan mencegah efek samping obat atau masalah lain terkait penggunaan obat. Jadi ada reportingnya ya. Oke. Nah, sebenarnya apa sih tujuan pelaporan pada farmakovigilen ini ya? Ya, yang pertama jelas ya, itu untuk mendeteksi adanya efek samping yang belum diketahui ya. Meski pada saat dilakukannya uji preklinik maupun uji klinik ya, itu sudah dilaporkan adanya beberapa efek samping. Nah, namun dalam populasi yang lebih besar post-marketing surveillance, tidak tertutup kemungkinan adanya efek samping ataupun efek toksik yang belum tampak ya pada populasi yang tidak begitu besar ya, tidak global, tidak mendunia ya. Jadi itu. Yang kedua adalah tentu tujuan pelaporan ini dijadikan bahan asesmen ya untuk menilai adanya risiko dan manfaat dari obat yang sudah di launching ke pasaran itu secara berkelanjutan. Jadi bukan berarti bahwa obat-obat yang telah lolos uji klinis itu aman ya sepenuhnya, menjadi aman dan efektif ya selama-lamanya. Enggak ya, jadi memang dia terus harus dipantau ya bagaimana risikonya, bagaimana manfaatnya secara terus-menerus ya, jadi continue ya. Nah, yang ketiga adalah menginformasikan tindakan regulatori seperti revisi label, pembatasan penggunaan, atau penarikan obat. Jadi maksudnya begini ya, mungkin pada saat awal di launching obat itu dia hanya untuk satu indikasi tertentu, ya. Kemudian dalam perjalanannya ada lagi penelitian-penelitian, ada lagi riset-riset terbaru terkait obat itu. Nah, maka dia bisa mempunyai beberapa indikasi. Hal ini kita kenal dengan off-label use ya. Jadi itu perlunya nanti diperbarui lagi labelnya bahwa obat ini selain mempunyai indikasi untuk pengobatan penyakit A, tapi dia juga mempunyai indikasi untuk B, C, dan seterusnya ya. Nah, kemudian juga perlu juga dilakukan revisi untuk pembatasan penggunaan ya. Mungkin obat ini hanya digunakan untuk kalangan usia tertentu atau pemakaiannya dibatasi hanya beberapa bulan atau beberapa waktu tertentu ya. Jadi tidak boleh digunakan dalam jangka waktu yang lama. Meski sebetulnya pada percobaan preklinik ya pada hewan uji itu kita ketahui bahwa ada uji toksisitas yang akut, subakut, ataupun subkronis dan uji toksisitas kronis ya pada berbagai hewan uji ya, ada yang roden dan niroden. Akan tetapi tentu usia dari hewan uji itu tidak sama ya dengan manusia. Nah, jadi itu terus dipantau dengan adanya sistem pelaporan dan juga untuk menginformasikan apakah untuk obat-obat yang sangat fatal risiko dari efek samping ataupun efek toksiknya, obat itu perlu ditarik dari peredaran. Nah, tujuan akhir dari pelaporan ini jika semua informasi terkait side effect obat dan juga toxic effect dari obat, tentu tujuannya adalah untuk meningkatkan keselamatan pasien dalam penggunaan obat karena yang paling mendasar dari penggunaan obat itu, yang paling substantif adalah obat itu dia harus aman dulu ya, baru kemudian dia berefek ya. Nah, mari kita lihat jenis dari sistem pelaporan dalam farmakovigilen ini ya.
Jadi ada pelaporan spontan yang dikenal dengan Spontaneous Reporting System atau SRS. Kemudian ada pelaporan wajib mandatory reporting. Ini biasanya dilaporkan oleh perusahaan-perusahaan farmasi yang memproduksi suatu obat. Kemudian pelaporan yang terstruktur atau active surveillance. Nah, mari kita lihat yang pertama ya, untuk sistem pelaporan spontaneous reporting system ya. Nah, SRS adalah sistem pelaporan sukarela terhadap efek samping obat yang terjadi dalam praktek klinis sehari-hari tanpa adanya pemantauan terstruktur atau desain penelitian khusus ya. Jadi ini spontan, yang namanya spontan itu ya serta-merta ya, kalau pas ada kejadian dilaporkan. Kalau di Indonesia tentu sistem pelaporannya itu melalui Departemen Farmakovigilen di Badan POM RI ya, tuh spontan ya. Nah, tujuannya adalah hampir sama dengan tujuan secara umum, adalah mengidentifikasi sinyal awal efek samping obat yang belum diketahui sebelumnya, monitor keamanan obat yang sudah beredar di pasaran, berikan dasar ilmiah untuk tindakan regulasi dan intervensi dari keselamatan. Jadi ketika obat itu dilaporkan secara spontan, maka Badan POM ya atau Badan Pengawas Obat dan Makanan di negara lain itu menjadikan ini sebagai dasar suatu tindakan regulasi ya, tentu ada dasar ilmiahnya. Nah, ini dilakukan untuk segera mungkin dilakukan intervensi untuk keselamatan dari pasien ya. Jadi melindungi keselamatan pasien melalui peningkatan informasi keamanan obat. Nah, siapa saja yang bisa menjadi pelapor pada sistem SRS ini ya untuk melaporkan efek samping obat ya. Pertama adalah tenaga kesehatan ya, dokter, apoteker, perawat, bidan dan lain-lain ya. Misalkan penata anestesi dan lain sebagainya ketika mereka menjumpai obat-obat yang serta-merta bisa menimbulkan efek samping ya. Kita sudah belajar di materi efek samping obat ya di beberapa waktu yang lalu ya. Nah, kemudian pasien sendiri dan atau masyarakat umum yang mengetahui bahwa pasien ini mengalami efek samping yang mengkhawatirkan ya atau efek toksik yang mengancam jiwa. Nah, itu bisa langsung dilaporkan secara spontan ya. Kemudian industri farmasi ya. Nah, untuk industri farmasi bisa juga mereka melalui rute spontaneous reporting system wajib melaporkan efek samping serius atau yang tidak terduga, atau nanti memang ada kewajiban ya melalui sistem mandatoring ya untuk jenis pelaporannya. Nah, kemudian apa elemen minimal dalam laporan yang dianggap valid? Yang pertama adalah informasi yang jelas tentang pasien ya. Pasien ini usianya berapa tahun, kemudian jenis kelamin ya. Pokoknya informasi atau identitas diri pasien. Kemudian deskripsi efek samping dari obat yang dialami oleh pasien ya. Waktu kejadian, kapan itu terjadi, kemudian gejala dan tingkat keparahan dari efek samping obat. Nah, ini sudah kita bahas, sudah kita pelajari di materi sebelumnya terkait dengan bagaimana tingkat keparahan dari efek samping obat ya. Apakah dia relate atau tidak ya, kan ada jenis-jenisnya ya kemarin. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah si pelapor harus paham ya, atau dia harus mengetahui informasi lengkap tentang obat ya, nama obatnya apa. Jadi betul-betul dia paham. Kalau misalkan seorang pasien itu dia mengkonsumsi beberapa macam obat, nah dia harus lapor ya, mungkin nanti diidentifikasi oleh, akan dipandu ya, obat mana saja. Kan kemarin sudah obat mana ini yang terkorelasi secara langsung. Ini agak sedikit sulit apabila pasien itu menerima beberapa macam obat, kemudian dosisnya juga, rute pemberian dan durasi. Apakah ini termasuk kesalahan dari pasien ataupun dokter yang meresepkan, atau memang dari obatnya itu sendiri yang diproduksi oleh suatu industri farmasi. Jadi informasi ini harus lengkap ya. Jadi nggak serta-merta itu nanti bisa diterima. Nah, bisa jadi nanti ada juga interaksi antara obat ya, obat yang diminum tidak sesuai dosis atau obat yang diminum tidak sesuai dengan
frekuensi yang diinstruksikan pada penggunaan obat serta rute pemberian dan durasi ya dari obat yang digunakan. Nah, contohnya adalah misalkan ada kejadian efek samping, ini sederhana aja ya, pada pemakaian Oralid ya. Oralid itu kan dia harus dihentikan begitu diarenya sudah membaik, konsistensi feses sudah membaik, tidak boleh diteruskan karena akan berpengaruh terhadap elektrolit tubuh ya, bisa menyebabkan terjadinya hiperosmolaritas ya. Nah, ini sebetulnya informasi ini sebelum adanya laporan terkait dengan efek samping obat atau efek toksik ini seharusnya tenaga medis ya, dalam hal ini tentu saja yang lebih utama adalah apoteker, tapi juga bisa diberikan informasi itu oleh misalkan oleh tenaga kesehatan lain ya seperti bidan ataupun perawat di mana apoteker tidak ada di pelayanan kesehatan itu ya. Mungkin tidak ada apotekernya atau sedang tidak di tempat. Nah, itu bisa saja ya diberikan. Nah, ini harus diidentifikasi apakah efek samping ini akibat salah pemahaman dari instruksi obat atau memang dari obatnya sendiri. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah identitas dari pelapor itu ya. Dalam hal ini anonim diperbolehkan, tetapi sebaiknya dapat dikontak ya. Kan dia nggak mau ya menyebutkan identitasnya karena khawatir begitu, boleh, tapi sewaktu-waktu apabila dimintai keterangan itu dengan mudah bisa dihubungi. Oke, next alur pelaporan. Nah, di sini pelapor mendeteksi dan mencatat kejadian efek samping. Nah, jadi kan untuk yang spontaneous reporting itu, kalau kita lihat alur pelaporannya ini, tentu si pelapor ini adalah orang yang mempunyai tingkat pengetahuan ataupun tingkat pendidikan yang memadai ya, karena dia kan di sini ada pencatatan kejadian efek samping ya, tentu ini sudah diinformasikan. Nah, ini untuk ini biasanya adalah pihak keluarga ya dari pasien yang selalu mendampingi ketika pasien berobat ya ke pelayanan kesehatan, dan di situ juga harus ada dua arah ya. Jadi dari apotekernya sendiri itu sudah memberikan informasi dan edukasi, terutama nanti edukasi bagaimana jika terjadi efek samping ini ya kepada keluarga pasien. Jadi bagaimana gejala dari efek samping yang nanti mungkin efek samping ini bisa membahayakan pasien itu. Jadi bagaimana cara mendeteksinya dari gejala-gejala yang dialami oleh pasien, dia kemudian mencatatnya ya. Dia mencatatkan kejadian efek samping itu kapan terjadi, berapa jam setelah minum obat ya, bagaimana keluhannya ya. Oke, nah laporan itu tentu dengan dipandu oleh petugas kesehatan, laporan itu akan dikirimkan melalui sistem elektronik monitoring efek samping obat atau formulir KTD kejadian yang tidak diinginkan, yaitu secara otomatis ya. Nah, kemudian data diterima dan dianalisis oleh Komite Nasional Farmakovigilance dan BPOM ya di Kemenkes itu. Nah, jika ditemukan sinyal risiko, maka tim akan turun ke lapangan untuk melakukan evaluasi, kemudian revisi label hingga penarikan obat ya. Seperti yang kita ketahui ya, kita membahas kasus kemarin ya, yang terkait dengan sirup yang tercemar EG dan DEG ya, diethylene glycol, itu yang menyebabkan gagal ginjal akut ya, sehingga ini perlu ditarik ya. Oke, kemudian kalaupun tidak ditarik, kalau ini kan ekstrim ditarik ya, kalaupun tidak ditarik mungkin perlu dilakukan evaluasi tertentu apakah label dari obat itu perlu direvisi ataupun tidak ya. Oke. Nah, keunggulan dari spontaneous reporting system ini adalah mampu mendeteksi efek samping langka atau yang tidak terduga ya. Nah, bisa jadi ini sifatnya adalah individual ya. Individual. Nanti akan kita lihat mungkin ada beberapa contoh kasus yang terkait dengan efek samping yang tidak terduga. Stephen Johnson syndrome itu adalah salah satu efek samping obat yang tidak terjadi pada semua individu yang diberikan obat itu. Nah, kemudian karena dia spontan, berarti relatif murah dan mudah diterapkan. Dan ini berlaku untuk semua jenis obat dan semua populasi pasien. Nah, di spontaneous reporting system ini, dia tidak memerlukan desain studi atau pengawasan yang ketat ya dari
Badan Pengawas Obat Makanan setempat ya. Jadi ini dari reporting. Nah, mungkin kita ya bertanya-tanya ya, kenapa kok bisa kejadian efek samping ataupun efek toksik yang membahayakan dan mengancam nyawa pasien ya, seperti kasus sirup yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol yang sampai menyebabkan gagal ginjal akut dan memakan banyak korban, sehingga anak-anak itu sekarang rutin menjalani cuci darah ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Kan masyarakat bertanya. Nah, kita sebagai apoteker, kita itu bisa menjelaskannya, bisa menjelaskan bahwa memang obat itu apa namanya, sudah melalui berbagai tahapan, baik pada hewan percobaan maupun pada uji klinis pada manusia ya, sebelum dia diedarkan. Namun bisa saja itu ada temuan post marketing surveillance karena berbagai hal ya, terutama karena digunakan untuk populasi yang lebih besar. Namun saya kira kalau kasus kejadian EG dan DEG kemarin itu karena itu kelalaian dari apotekernya ya, pada saat melakukan penerimaan ya untuk bahan baku yang digunakan, itu karena apa namanya, konon kabarnya karena sudah rutin ya mengambil ke supplier itu, kemudian kayak begitu saja. Nah, suatu ketika apesnya itu melebihi batas aman untuk EG dan DEG ya, sehingga terjadilah kasus yang menggemparkan Indonesia pada saat itu di tahun 2022 ya. Oke. Nah, kelemahan dari spontaneous reporting system ini adalah tingkat pelaporan yang rendah ya, karena asumsi dari kebanyakan masyarakat kita di Indonesia ini adalah bahwa ribet ya untuk melapor-lapor itu, biasanya mereka nggak mau ya, males ya, karena kalau melapor itu kan repot ya, harus bolak-balik ya seperti itu, dan kemudian dimintai keterangan. Bagi mereka itu apa ya, itu adalah suatu hal yang membuang waktu gitu ya, membuang tenaga. Jadi tingkat kepedulian masyarakat terhadap pelaporan efek samping obat ini memang masih rendah ya. Jadi under reporting itu masih rendah. Oh, udahlah biarin aja, nanti kita sendiri yang repot gitu ya. Ya udahlah gitu kan. Jadi nggak ada tingkat kepedulian. Nah, kenapa di masyarakat kita ini nggak ada tingkat kepedulian terhadap sistem pelaporan yang spontan ini? Karena bisa jadi karena sosialisasi dari pemerintah sendiri ke masyarakat, bahwa nanti jika ada temuan-temuan terkait side effect ataupun toxic effect dari obat yang digunakan, segera dilapor. Nah, itu sosialisasinya kita jarang ya kita jumpai di masyarakat seperti itu. Paling itu berdasarkan apa ya, sistem regulasinya pendelegasian ya. Jadi dari atas ke bawah itu didelegasikan, tapi sampai ke masyarakatnya itu kan sosialisasinya yang kita dengar itu kan masih sangat minim sekali. Nah, kebanyakan kalau kita eh, berobat ya di pelayanan-pelayanan kesehatan, ya anggaplah kita kan pernah juga ya jadi pasien gitu. Kita pernah juga jadi pasien. Ketika obat itu diserahkan ya paling informasinya jarang sekali ya terkait dengan side effect obat ya, yang diinformasikan kepada kita pada saat kita menjadi pasien. Nanti kalau misalkan Bapak atau Ibu mengalami gejala-gejala seperti ini ya, nah itu obat segera dihentikan dan dilaporkan. Itu jarang kita dengar ya. Paling yang kita dengar informasi yang disampaikan oleh apoteker ataupun tenaga teknis kefarmasian di pelayanan kesehatan hanya sebatas bahwa obat ini disebutkan namanya, obat ini adalah untuk obat analgetik untuk menghilang rasa nyeri, diminum setelah makan berapa kali sehari, seperti itu. Nah, kalau untuk antibiotik dihabiskan paling ya hanya sebatas itu ya, belum nyampe ke yang interaksi obat, kemudian obat ini harus dijeda antara obat ya, tapi kalau diminum sebelum dan setelah makan itu ada ya mereka sampaikan. Tapi kalau misalkan interaksi obat-obat ini harus diminum, diberi jeda, itu jarang sekali kita dengar ya. Tapi kita bisa maklum juga bahwasannya di lapangan itu tidak semudah teori ya. Saya sangat bisa memakluminya karena pasien yang harus dilayani itu jumlahnya sangat banyak ya, terutama di pelayanan kesehatan yang memang menggunakan
BPJS ya, itu ramai sekali ya, boro-boro untuk memberikan informasi yang betul-betul detail ya. Jadi itu kelemahan dari tingkat pelaporan ya. Kemudian laporan tidak selalu lengkap dan berkualitas tinggi ya, yaitu tadi tidak lengkap datanya kapan itu terjadi, kemudian apakah minum obat lain juga dan sebagainya ya. Kemudian adanya bias pelaporan, misalnya hanya kasus serius yang dilaporkan, sementara kasus-kasus yang dianggap ringan itu enggak dilaporkan, padahal itu kan juga penting ya. Paling kalau kasus serius ini dia setelah itu dia depresi pernafasan, sesak nafas ataupun hiperalergi atau hipersensitif seperti shock anafilaksis. Nah, itu baru kasus serius ya. Ya mereka anggap itu hanya itulah yang dilaporkan. Nah, kemudian tidak dapat menentukan insidensi atau kausalitas secara pasti. Ya, kita kan kemarin sudah belajar ya kausalitas pada efek samping obat. Nah, itulah untuk mengupayakan peningkatan sistem dari spontaneous reporting ini adalah ya edukasi dan pelatihan bagi tenaga kesehatan itu sendiri. Nah, kemudian dari tenaga kesehatan itu disosialisasikan edukasi dan pelatihannya kepada masyarakat. Nah, ini kan terkait juga dengan sistem ya regulasi di atas itu bagaimana. Apakah ada anggaran atau dana um, yang diperuntukkan untuk sosialisasi, terutama bagi masyarakat ya. Ini pentingnya. Jarang sekali kita dengar ya, sangat jarang sekali kita dengar. Nah, kemudian pengembangan sistem pelaporan elektronik yang mudah diakses. Nah, tidak semua orang, tidak semua masyarakat ini mereka itu apa namanya itu untuk penggunaan gadget ya itu tidak semuanya paham ya. Jadi kebanyakan gaptek ya, terutama untuk orang-orang yang lansia ya. Ada juga lansia yang memang dia tuh tidak gagap teknologi, tapi kebanyakan itu gagap teknologi, jadi tidak paham bagaimana cara melaporkannya, padahal sudah ada apa sistem-sistem pelaporan elektronik. Nah, kemudian yang ketiga, upaya peningkatan sistem spontaneous reporting ini adalah umpan balik dari regulator kepada pelapor untuk meningkatkan motivasi. Jadi ada respon ya dari pengambil kebijakan dalam hal ini bagian farmakovigilan dan juga Badan POM itu ada umpan balik ya. Jadi kalau misalkan ada kasus lagi mereka itu termotivasi untuk melaporkan. Tapi apabila laporan itu sudah masuk kemudian tidak direspon dengan cepat ya, mereka itu malas percuma lah ya. Seperti misalkan kita melapor ya ke kantor polisi tapi nggak ditanggapi atau lama, nggak ada progres atau responnya. Yang berikutnya ya males ya. Yang keempat adalah integrasi pelaporan dengan sistem rekam medis elektronik. Apakah semuanya sudah terintegrasi ya gitu. Oke, jadi ketika misalkan kan ada ya pasien-pasien rujukan dari luar kota atau dari kabupaten lain ya, dirujuk ke rumah sakit umum pusat begitu. Nah, catatan atau rekam medik elektroniknya kan ada di rumah sakit umum pusat itu. Nah, ketika dia balik ke daerahnya, pulang lagi ke daerahnya, terjadilah ya, misalkan efek samping ya. Ini ada efek samping yang mengkhawatirkan dari pasien itu. Nah, apakah harus datang lagi ke rumah sakit itu untuk ketemu dengan dokternya? Nah, itu kan secara teknis itu sangat repot ya, sangat merepotkan sekali. Nah, jika ada integrasi pelaporan dengan sistem rekam medis elektronik pasien, ini merupakan salah satu upaya peningkatan sistem spontaneous reporting ya. Jadi itu 4 upaya peningkatan sistem spontaneous reporting ini. Nah, ini adalah contoh pelaporan sistem yang dilakukan secara spontan ya. Baik, contohnya ini yang pertama adalah penarikan Cisaprit karena risiko gangguan irama jantung ya. Nah, apa itu Cisaprit? Ya, mungkin kita sudah tahu ya bahwa Cisaprit adalah obat prokinetik ya, prokinetik yang digunakan secara luas untuk mengatasi gangguan pencernaan. Jadi supaya nggak naik ya asam lambung itu, jadi dia anti mual muntah ya, anti nausea dan vomitus ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk masalah gangguan pencernaan seperti
pada pasien yang mengalami reflux gastroesofageal atau kita kenal dengan GERD. Nah, ternyata setelah si Cisaprit ini beredar luas di pasaran, mulailah bermunculan laporan spontan dari berbagai negara mengenai kejadian torsades de pointes ya. Jadi torsades de pointes itu merupakan suatu jenis gangguan irama jantung yang berpotensi fatal pada pasien-pasien yang menggunakan si Cisaprit ini yang sebagai agen prokinetik ya. Nah, ini gangguan irama jantung yang fatal. Oke. Nah, ini juga sangat berisiko manakala pasien ini juga merupakan pasien aritmia ya, di mana mereka juga mengkonsumsi obat lain yang mempengaruhi sistem metabolisme dari jantung. Dari laporan-laporan tersebut kemudian dikumpulkan melalui sistem pelaporan spontan di berbagai negara, lantas kemudian memicu penyelidikan lebih lanjut, investigasi lebih lanjut oleh otoritas regulator di masing-masing negara, misalkan di Amerika itu FDA, di kita Badan POM, ataupun di Eropa itu adalah EMA ya. Nah, dari investigasi itu yang dikumpulkan, hasilnya menunjukkan bahwa Cisaprit memang dapat memicu aritmia yang berbahaya ya, torsades de pointes itu tadi, sehingga di banyak negara termasuk Amerika Serikat dan juga negara-negara Uni Eropa dengan EMA-nya itu mereka memutuskan untuk menarik obat tersebut dari pasaran ya, meskipun sebelumnya sudah di-approve ya, di-approve oleh FDA dan juga EMA. Nah, itu tapi ditarik ini. Nah, ini menjadi salah satu contoh klasik efektivitas dari spontaneous reporting system dalam melindungi pasien dari resiko yang tidak kedetek pada saat uji klinik awal ya, fase-fase awal ini nggak kedetek ya, jadi ini harus ditarik ya. Karena apa? Karena resikonya itu lebih fatal dari manfaat yang dirasakan oleh pasien. Ini sangat berbahaya ya untuk kejadian torsades de pointes ini. Nah, kemudian ada contoh pelaporan untuk kasus efek samping obat lagi pada sistem spontaneous reporting ini adalah lamotrigin ya. Ternyata si lamotrigin itu dapat menyebabkan risiko Stevens-Johnson syndrome ya. Stevens-Johnson syndrome. Jadi kita tahu bahwa lamotrigin ini merupakan agen antiepileptik yang efektif dan juga dia punya off-label use. Ini si lamotrigin ini digunakan pada gangguan bipolar ya. Jadi depresi bipolar ya. Nah, setelah peluncurannya ternyata lamotrigin ini ada temuan ya, jadi ada sejumlah laporan spontan dari berbagai negara menunjukkan adanya hubungan antara penggunaan lamotrigin dengan kejadian Stevens-Johnson syndrome ya, SJS ini. Ya, kita tahu bahwa SJS ini adalah reaksi hipersensitivitas kulit yang sangat serius dan bisa mengancam jiwa. Jadi kan cepat ya, kita tahu dia ini termasuk kategori reaksi hipersensitif tipe 1 yang sangat cepat sekali reaksinya ya. Ini sangat serius dan bisa mengancam jiwa pasien ya. Meskipun kejadian ini sangat jarang terjadi, maksudnya tidak pada semua individu atau pasien-pasien epilepsi yang menggunakan lamotrigin ataupun pasien-pasien depresi maniak bipolar yang menggunakan lamotrigin, memang dia sangat jarang, tergantung individu. Tapi ini adalah hal yang sangat sangat serius ya. Pola ini ternyata dapat teridentifikasi melalui laporan spontan yang memperkuat hubungan dugaan adanya kausalitas ya. Nah, berdasarkan data tersebut, regulator di berbagai negara memperbaharui informasi label lamotrigin dengan peringatan keras dan panduan dosis yang lebih berhati-hati, terutama saat memulai terapi atau saat digunakan bersamaan dengan asam valproat. Nah, jadi memang lamotrigin ini ya mungkin pada beberapa jenis epilepsi ya, misalkan epilepsi itu kan banyak juga ya jenisnya. Nah, si lamotrigin dan valproat ini merupakan drug of choice untuk jenis epilepsi tertentu ya. Kan epilepsi itu ada yang tonik klonik ya dan segala macam ya, ataupun status epileptikus. Nah, manakala lamotrigin ini memang betul-betul harus digunakan karena tidak ada choice lain,
atau choice yang lebih efektif untuk mengatasi epilepsi jenis tertentu, maka jika harus tetap digunakan, itu harus sangat berhati-hati, terutama bila digunakan bersamaan dengan asam sulfat. Nah, intervensi ini telah membantu menurunkan insidensi Stephen Johnson syndrome melalui peningkatan kewaspadaan klinis yang merupakan contoh keberhasilan lain dari sistem pelaporan spontan untuk mengurangi risiko iatrogenik. Iatrogenik ya, ini Stephen Johnson syndrome ini yang seperti ini ya, mungkin Anda pernah lihat ya. Tiba-tiba ini terjadi ya, jadi kayak kulitnya itu gosong, memerah ya, inflamasi. Jadi ini adalah reaksi imun hipersensitivitas tipe 1 yang sangat cepat sekali. Ini apabila tidak langsung segera dibawa ke instalasi gawat darurat, ini bisa mengancam jiwa, mengancam nyawa dari pasien ya. Ini seluruh tubuh, di punggung, di muka, begini ya kondisinya. Nah, ya, iatrogenik adalah istilah medis yang digunakan untuk menggambarkan kondisi atau efek samping negatif yang disebabkan secara tidak sengaja oleh tindakan medis, baik oleh dokter, prosedur pengobatan, ataupun intervensi lainnya ya. Mungkin, nah, jadi dari silamotrigin ini ada laporan kasus secara spontan. Seperti itu. Oke, saya kira untuk yang spontaneus itu udah cukup ya. Baik, terima kasih. Apakah di sini ada pertanyaan? Ya, baik. Untuk ini saya cukupkan ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.